Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Mari sama-sama kita berkata, ajaib kau Yesus. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Ajaib kau Yesus, ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Sambil angkat tangan kita berkata, layaklah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Oh, banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, oh, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Mari sama-sama dengan segenap hati berkata, banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Kami mau bersyukur, ku mau bersyukur, oh, memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus
Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Seberapa banyak kita mau menyembah Tuhan siang hari ini? Mari saya ajak kita semua untuk mengangkat kedua tangan kita, untuk membuka hati kita sembah Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau bersyukur sebab Kau ajaib. Oh Yesus, kami sungguh bersyukur sebab Engkau baik. Haleluya. Kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Selain kami datang bersyukur dan berterima kasih. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat suara kita, angkat pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kau sungguh ajaib. Kau sungguh ajaib. Engkau Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Jesus, You are so good. Jesus, You are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in Your right hand. Jesus, You are so good. Jesus, You are so, so good. I just want to thank You with every beat of my heart. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Oh, Yesus sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau berikan hidup kekal dan terang di jalanku. Kau berikan Roh Kudus-Mu dan rahmat-Mu setiap hari. Yesus sungguh baik. Yesus sungguh baik. Oh, tiada ketakutan dalam hadirat-Mu. Yesus, Yesus sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Kau kuatkan hatiku. Beri damai di jiwaku. Sebab Kau sumber hidupku. Penuhi kebutuhanku.
Yesus sungguh baik, Yesus kau sungguh baik. Aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Aku mau bersyukur, aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Aku mau bersyukur, aku mau bersyukur, aku mau bersyukur dengan senang hatiku. Mari beri suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya undang kita bangkit berdiri bersama dan angkat tangan kita, katakan sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan
sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji Penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu tinggi, berkatakan sembah. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Siang hari ini bukan sekedar berkat yang kami cari, tapi lebih dari semuanya, kami mencari pribadi Tuhan. Dan kami mau menyembah karena Engkau baik, dan sampai selama-lamanya kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan. Berapa banyak kita mau bersyukur kepada Tuhan siang hari ini. Mari angkat pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kinaralamasyanaralamo. Kau saja yang layak disembah. Engkau saja yang layak ditinggikan. Hanya ada satu nama yang layak terima pujian penyembahan kami. Yesus Kristus Tuhan namanya. Raja segala raja, juru selamat kami yang hidup. Shikara barala 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 barala. Kinara lama shana lamo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Ora batakana bara la bara la bara la bara la bashara bara. Kina bara la mashara bara la bara la bara la bara la bara. Kina bara la bashara bara la bara la bara la bara la bara la. Kina mashara bara la bara la bara la mashara bara la. Kina matakara bara la bara la bashara bara la bara. Mari kembali angkat kedua tangan kita bersama. Mari menyembah dan berbahasa roh. Shikana matakana bara la bara la bara. Bagimulah segala pujian, hormat, keagungan, kejayaan. Shanara la bara la bara la bara la bara. Oh la bara la bara la bashara bara. Kina bara la bashikara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh dara la bashikana la mo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, you are worthy. You are worthy. You are worthy to be praised. Hallelujah. Lord, we worship you, oh God. Hallelujah. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari angkat kedua tangan kita bersama, saudaraku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Semua lambaikan tangan kita bersama. Oh bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Oh janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu, Yesus. Tiada yang sepertimu. Oh tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Sekali lagi Engkau menarik semua kami datang di tempat ini memenuhi panggilan ibadah kami kepada Allah yang hidup. Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih pertolongan-Mu sepanjang sepekan kami rasakan Tuhan. Dan siang ini kami bisa bersama-sama memuji, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau. Bapa yang maha baik, saatnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami semua.
Roh-Mu yang suci yang ada pada kami menyentuh hati dan pikiran kami, memberikan kepada kami pencerahan, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini dan tolonglah. Terima kasih Bapa dalam surga, kepadamu kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengar firman Tuhan bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat siang buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ini ayat sangat terkenal Bapak Ibu. Ada 3 ayat yang sangat terkenal di Alkitab. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus berkata begitu. Lalu ayat kedua yang terkenal yang kita mau baca siang ini Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Lalu kalau di Amerika dan Eropa ada bagian ketiga yang sangat terkenal. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. 3 ayat ini Bapak Ibu, biasanya orang Kristen tahu. Khusus untuk ayat siang hari ini, anak-anak sekolah minggu pun tahu Bapak Ibu. Tetapi kadang-kadang karena terlalu populer suatu ayat, kita malah kehilangan makna yang sesungguhnya dari teks itu. Nah, siang ini kita mau belajar bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita sekali lagi, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudah buka semua. Ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras yang Bapak Ibu bisa. Ayo bersama-sama ya, Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu kira-kira sudah hafal belum ayat ini? Kira-kira sudah hafal belum? Saya baca dengan suara lebih keras lagi Bapak Ibu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari teks ini kita menemukan 12 kebenaran yang luar biasa. Tidak mungkin saya khotbahkan semua. Banyak sekali 12 Bapak Ibu. Tapi berapa yang kita bisa selesai, kita selesaikan siang hari ini Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu perhatikan konteks dekat dari ayat ini, dimulai peristiwa ayat ini, munculnya ayat ini, dimulai dari Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian terjadilah dialog antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus oleh karena mungkin Nikodemus bertanya banyak hal. Konsepnya Nikodemus, seseorang hanya bisa diselamatkan kalau dia memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Lalu Yesus bicara lain. Dia berkata bukan tentang itu. Orang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak dilahirkan kembali. Lalu bagaimana prosesnya? Ayat yang ke-15 Yesus bicara seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Bapak Ibu tahu ya konteks ayat itu. Karena orang Israel bersungut-sungut, gak dapat makan, minum dan lain sebagainya. Kemudian Tuhan marah singkatnya Bapak Ibu. Lalu kirim ular tedung kepada mereka. Sehingga banyak yang dipatuk ular lalu mati, ada yang luka parah. Kemudian umat itu bersungut-sungut lalu kemudian mohon ampun, minta kepada Musa. Musa berdoa kepada Tuhan, gimana ini? Singkatnya Tuhan berkata kepada Musa, buat ular tembaga. Lalu kemudian angkat tinggi. Siapapun yang dipatok ular, lalu kemudian melihat ular tembaga itu, dia sembuh, dia selamat. Nah Yesus ngomong, seperti ular tembaga ditinggikan begitu, siapapun yang memandang kepada dia diselamatkan, begitulah Kristus. Yang nanti kemudian akan tergantung di atas kayu salib. Siapapun yang percaya kepada karya itu, selamat. Jadi Yesus bicara tentang kelahiran baru. Itulah konteks kira-kira Yohanes pasal 3 ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin beritahu kepada Bapak Ibu begini. Perhatikan, seseorang pernah berkata begini. Orang yang lahir 1 kali, matinya 2 kali. Orang yang lahir 2 kali, matinya 1 kali. Perhatikan. Kalau orang hanya lahir 1 kali saja, dia lahir dari rahim ibunya, maka dia akan mati 2 kali. Pertama kematian fisik, kedua kematian kekal selama-lamanya. Tapi kalau orang 2 kali dilahirkan, dia hanya 1 kali saja mati.
Kalau dia lahir dari rahim ibunya yang pertama. Yang kedua, dia lahir dari roh Allah, lahir baru. Maka dia cuma mati satu kali saja, kematian jasmani. Dia akan beroleh hidup kekal selama-lamanya. Jadi perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Yang lahir satu kali, mati dua kali. Yang lahir dua kali, matinya satu kali. Biarlah semua yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang lahir dua kali sehingga kita cuma mati satu kali. Amin. Amin Bapak Ibu. Coba yang lahir baru boleh diangkat tangannya. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi penting Bapak Ibu ya, kelahiran baru, newborn itu sangat harus. Itulah bukti bahwa kita telah diselamatkan. Bukan tuntutan hukum Taurat, tetapi kelahiran baru. Nah, kita mau belajar bagian ini bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, ada 12 poin, tapi tidak mungkin semua dikhotbahkan. Tapi saya ingin Bapak Ibu, apakah multimedia bisa bantu saya tampilkan versi King James? Di dalam versi King James, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dia berkata begini, Yohanes 3 ayat yang ke-16. For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whoever believe in him shall not perish, but have everlasting life. Bapak Ibu, for God so loved the world. Kata for di sana, kemudian diterjemahkan karena begitu besar kasih Allah. Setiap kata for ada artinya, kata God ada artinya, so love ada artinya, the word ada artinya. Saya baca cepat Bapak Ibu, tampilkan begini saja ya multimedia. Nanti kemudian beberapa hal yang saya terangkan Bapak Ibu ya. For apa itu? The greatest reason. God apa itu? The great lover. So love, the great love. The word, the great number that he gave. The great gift, his only begotten son, the great person, that whoever, the great invitation, believe it, the great simplicity, in him shall not perish, the great covenant, but have everlasting life, the great possessive. Gak mungkin semua saya khotbahkan. Jadi saya khotbahkan yang cepat saja. Perhatikan semua yang saya katakan tadi dalam bentuk bahasa Inggris Bapak Ibu. Apa sih artinya? Ayo kembali ke dalam bahasa Indonesia. Kita kembali membumi di Indonesia Bapak Ibu. Nah, karena begitu besar. Karena apa? Perhatikan. The great reason. Inilah alasan yang paling agung. Ini alasan yang terbesar. Kenapa Tuhan menyelamatkan manusia? Kenapa Tuhan mengutus anaknya yang tunggal? Ini dia the great reason-nya. Ini alasan. Karena apa? Perhatikan Bapak Ibu. Alasan terbesar, alasan yang paling agung. Kenapa Tuhan menyelamatkan manusia? Alasannya bukan pada manusia. Alasannya pada Allah sendiri. Karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi perhatikan Bapak Ibu. Dalam karya keselamatan, perhatikan inisiatifnya dari Allah. Allah lah alasan, dirinya lah alasan. Kenapa dia mengutus anaknya. Bukan karena manusia demikian menarik di hatinya. Bukan karena manusia terlalu pintar merayu Allah kemudian Allah jatuh hati. Bukan karena Allah tidak bisa hidup tanpa manusia. Bukan sama sekali. Bukan karena Allah punya tanggung jawab harus menyelamatkan manusia. Tidak sama sekali. Aturan mainnya, engkau makan buah ini, engkau mati, neraka. Itu aturan mainnya. Kalau bicara keadilan Allah, harusnya Adam dan Hawa langsung cemplung masuk neraka. Kalau bicara keadilan. Tidak ada keharusan dari pihak Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi perhatikan, the greatest reason, alasan yang paling agung, alasan yang paling besar. Kenapa Allah menyelamatkan manusia? Alasannya karena Allah sendiri. Karena dia Allah. Bukan karena manusia, bukan karena bumi ini terlalu menarik bagi hatinya. Tidak sama sekali Bapak Ibu, sungguh tidak sama sekali. Saya sedang ingin mengatakan begini Bapak Ibu, saya sedang ingin merendahkan antroposentris. Kemanusiaan kita, humanis kita, kita harus rendahkan serendah-rendahnya. Dan kita harus meninggikan teosentris, Allah lah yang diagungkan senantiasa. Ayat ini, ayat paling agung dan terbesar alasan kenapa Allah menyelamatkan manusia. Tidak karena manusianya. Tidak ada sesuatu pun dari di luar diri Allah yang dapat memaksa Allah. Tidak ada. Perhatikan ini. Karena begitu besar kasih Allah. Berarti karena dirinya lah.
Dia menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Bapak, Ibu, perhatikanlah ini baik-baik. Semua yang terjadi, kenapa manusia diciptakan? Allah lah alasannya. Saya ingin multimedia bantu saya, buka Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Perhatikan segala sesuatu Bapak Ibu. Kenapa manusia diciptakan? Allah lah alasannya. Kenapa manusia diselamatkan? Allah lah alasannya. Perhatikan Bapak Ibu, dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Perhatikan, manusia pertama-tama diciptakan bukan untuk memuliakan Allah. Manusia pertama-tama dibentuk untuk kemuliaan dirinya. Manusia dibentuk untuk kesenangannya, untuk kesukaannya. Barulah kemudian manusia itu memuliakan dia. Jadi manusia pertama-tama diciptakan bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk kemuliaan Allah. Berbeda. Itu berbeda Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini baik-baik. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi manusia, alasan Allah menciptakan manusia, dirinya lah alasannya. Begitulah alasan Allah menyelamatkan manusia, dirinya lah sebagai alasan. Tidak oleh karena begitu menariknya manusia di hadapannya. Tidak sama sekali Bapak Ibu. Apa yang saya mau seberangkan ini siang hari ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah pusat kehidupan kita? Bagaimanakah pusat kita hidup ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Apa alasanmu datang beribadah ke tempat ini siang hari ini? Apa alasan saya khotbah? Apa alasan kita melayani? Apa alasan kita bekerja? Apa alasan kita berdoa? Apa alasan kita membaca kebenaran firman? Apa alasan kita beribadah? Kalau alasannya alasan antroposentris, berpusat kepada manusia, kita akan bahaya. Celakalah kita. Seharusnya kita melayani, kita beribadah, kita bekerja, kita beraktivitas, kita berdoa, kita baca firman. Harusnya Allah lah sebagai pusat, dialah penyebab. Itulah alasan kita. Harus Allah yang menjadi alasan, bukan manusianya. Ingatlah baik-baik, dia selamatkan Bapak Ibu dan saya, dirinya sendiri sebagai alasan. Begitulah Bapak Ibu dan saya waktu beribadah kepada dia, dia harus menjadi alasan yang paling utama. Aku datang beribadah karena dialah alasannya. Bukan karena aku mau mencari keuntungan-keuntungan tertentu. Bukan karena aku mau memperalat Allah supaya Allah memberkati usahaku. Bukan supaya Tuhan pakai aku dalam pelayanannya. Bukan. Pertama-tama seseorang datang beribadah kepada Allah. Allah lah pusat dari semuanya. Semua dialah alasan. Dialah alasan yang paling utama dalam seluruh aktivitas kita. Karena dialah alasan kenapa kita diselamatkan. Begitulah setelah kita diselamatkan, dialah alasan kenapa kita beraktivitas. Menjalankan seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, segala sesuatu tindakan dilakukan pasti ada motivasi di belakangnya. Sekali lagi, segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan ada motif di belakangnya. Untuk kasus Bapa di surga, kenapa dia memutuskan untuk menyerahkan anaknya? Dia sendiri motivasinya, dirinya sendiri. Oleh karena kasihnya yang besar, dia utus anaknya. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apa yang mendorong kita, yang memotivasi kita datang beribadah, datang berdoa, datang memuji menyembah? Apakah alasan-alasan seperti yang saya katakan tadi, antroposentris, berpusat kepada manusia, atau alasan-alasan ilahi? Bapak Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life mengingatkan Bapak Ibu dan saya ada 5 penggerak manusia yang memotivasi manusia hidup. Ada 5. Saya nggak bisa sebutkan semua tapi kira-kira begini Bapak. Yang pertama, ada orang yang hidupnya itu digerakkan oleh kebencian. Dia dulu pernah dihina, dia pernah direndahkan. Orang model kayak kamu nggak mungkin sukses, nggak mungkin kaya. Kemudian dia marah. Lalu kemudian kebencian itu dalam bentuk amarah dia salurkan dengan bekerja keras, berusaha, belajar sungguh-sungguh supaya kemudian sukses. Lalu bisa melihat ke sebelah kanannya lalu berkata, lihat kamu dulu jengkali saya, sekarang saya bisa sukses. Hidupnya dikendalikan oleh amarah dan kebencian. Dimotivasi semua aktivitasnya, bahkan dia beribadah supaya diberkati. Dia menyembah Tuhan supaya sukses pendidikannya. Semua dimotivasi oleh kebencian dan amarah.
Bisa sukses? Bisa sih. Berhasil? Bisa sih. Tapi sampai kapan? Hancur hidup kita kalau kita digerakkan oleh kebencian dan amarah. Ada orang model begini. Dan dia sungguh-sungguh belajar firman, berdoa, hanya maksudnya supaya semua diberkati. Lalu amarahnya itu terlampiaskan, kemudian orang lain bisa melihat, oh ternyata bisa berhasil juga ya. Ada orang digerakkan oleh kebencian dan amarah. Yang lain lagi, ada orang digerakkan oleh masa lalu. Entah bagaimana, waktu hendak maksimal, hendak berbuat yang terbaik, masa lalu gandoli dia terus. Masa lalu mengingatkan dia terus, sehingga sulit bagi dia untuk maksimal. Yang seperti ini pun sulit. Untuk apa hidup dikendalikan oleh masa lalu? Nobody perfect. Tidak ada yang sempurna. Dan masa lalu tetaplah masa lalu, nggak pernah bisa diubah. Tuhan pun tidak bisa mengubah masa lalumu. Sudah lewat. Perhatikan Bapak Ibu, masa lalu tidak bisa diubah. Menjadi monumen abadi untuk Bapak Ibu dan saya. Sejarah kehidupan kita tertulis, terpatri di sana. Nggak bisa diubah. Masa depan yang bisa diubah. Tapi ada orang yang kemudian hidupnya dimotivasi, digerakkan oleh masa lalu. Ada orang di zaman sekarang yang digerakkan oleh materi. Yang digerakkan oleh sifat konsumtif. Sifat yang suka beli-beli, belanja-belanja, gaya hidup hedonisme. Orang-orang yang materialistis seperti ini Bapak Ibu, hidupnya digerakkan oleh itu. Karena itu orang-orang model begini, menghormati seseorang dari apa yang dia pakai. Jam tangan merek apa, mobil-mobil seperti apa, rumahnya di lingkungan mana. Orang-orang model begini menilai orang lain dengan apa yang melekat pada tubuhnya. Itu digerakkan oleh materi. Bapak Ibu, saya tidak mungkin bisa kupas semua dari bukunya Bapak Rick Warren. Beli sendiri di toko buku Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Tapi yang saya mau seberangkan sore hari ini atau siang hari ini. Apa yang menggerakkan Bapak Ibu dan saya dalam hidup ini? Apa yang memotivasi kita bekerja, berusaha, beribadah, membaca firman, ikut FA, ikut SOM. Apa yang menggerakkan? Apakah karena kasihmu kepada Allah? Diakah penggerak hidupmu? Diakah alasan engkau ada hari ini? Atau karena alasan antroposentris, berpusat kepada manusia. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu, karena di luar bahkan ada gereja-gereja yang mulai mengembangkan kepribadian, personality. Bapak Ibu perhatikanlah, personality dari kata persona, bahasa Latin, persona itu artinya topeng. Topeng itu tahu Bapak Ibu, drama ludruknya orang Chinese itu pakai topeng. Nah topeng itu namanya persona. Personality manusia, kepribadian dikembangkan, segala macam. Oh enggak ada salahnya dengan itu Bapak Ibu. Tapi perhatikan, kalau kita antroposentris, berpusat kepada potensi diri, bukan kepada Allah, hati-hati. Kita masuk kategori humanis, lalu kita akan berbahaya dalam kekristenan kita. Allah harus menjadi motivasi awal. Dialah penggerak hidup kita, dialah pusat kehidupan kita, dialah pusat ibadah kita. Amin. Coba yang mengerti diangkat tangannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari, karena Tuhanlah the greatest reason, alasan yang paling agung untuk karya keselamatan. Begitulah dengan Bapak Ibu dan saya. Dia harus menjadi alasan yang paling utama. Kenapa kita beribadah, kenapa kita bekerja, kenapa kita berusaha. Lalu selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pelajaran yang kedua, setelah yang pertama the greatest reason. Yang kedua the great lover, pengasih yang agung, pengasih teragung. Allah kita adalah Allah pengasih yang teragung, maha agung. Tidak ada ilah yang seperti Allah kita. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kitab Yeremia 31 ayat ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Firman Allah berkata demikian Bapak Ibu, sebentar. Ya, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau, siapa itu Israel, dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Perhatikan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dari jauh, aku tetap mengasihimu dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku, keset, kasih setiaku kepadamu. Dia the great lover. Allah maha pengasih yang sungguh-sungguh agung. Tidak ada Allah yang seperti ini Bapak Ibu. Itulah Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah. Jadi ayat ini, waktu dia berkata karena begitu besar kasih Allah,
Dia Allah pengasih yang paling agung yang pernah kita temukan dan tidak akan pernah ada lagi di tempat lain. Cara dia mengasihi Bapak, Ibu dan saya, mengasihinya dengan kasih kekal. Di dalam perjanjian baru, dia tegaskan kasihnya dengan perkataan begini. Aku tetap setia sekalipun engkau tidak setia. Tidak ada kasih model begini Bapak Ibu. Cari dimanapun. Tidak ada kasih Tuhan model begini. Dia setia kepada Bapak, Ibu dan saya. Bahkan sekalipun kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Itu yang disebut dengan the great lover. Sang pengasih yang agung. Itulah Tuhan Bapak, Ibu dan saya. Karena itu siang hari ini, apa pergumulan hidupmu? Tidak perlu takut. Apa kesusahanmu? Tidak perlu takut. Engkau punya Allah bukan Allah yang murka. Engkau menyembah Allah sang pengasih yang luar biasa. Dia telah mengampunimu sebelum engkau minta ampun. Karena firman Tuhan memberitahu Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum kita semua ada, sebelum bumi ada, dia telah memutuskan mengampuni Bapak, Ibu dan saya. Sekalipun dia tahu John Panggabean nanti aku tebus, aku ampuni masih bikin dosa. Dia tetap memutuskan untuk mengampuni. Tidak ada Allah pengasih seperti ini. Yang lainnya jangan coba melanggar, dihabisin. Itulah ilah-ilah di luar sana. Tetapi Allah kekristenan telah mengasihi Bapak, Ibu dan saya. Bahkan sebelum kita bisa berbuat baik, sebelum kita bisa memilih. Dia memutuskan mengampuni Bapak, Ibu dari mulai kekekalan sana. Realisasinya dalam kematian Kristus di atas kayu salib. Tetapi dari kekekalan dia telah merancangkan kasih yang agung itu. Sang pengasih yang agung itu mengasihi Bapak, Ibu dan saya. Bapak, Ibu, maafkan saya beranikan ngomong begini. Saya tidak peduli seberapa berat dan seriusnya dosamu. Mungkin 1 tahun lalu engkau berbuat dosa yang sangat menjijikkan menurutmu. 10 tahun lalu, atau mungkin 3 hari lalu, atau mungkin 2 jam lalu, atau 1 jam lalu. Saya tidak peduli. Yang saya tahu, Allah itu mengasihimu. Dia sungguh-sungguh mengasihimu karena dia the great lover. Amin. Coba beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa Bapak, Ibu. Ya, dia mengasihi Bapak, Ibu dan saya. The great lover, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selanjutnya Bapak, Ibu, kita cepat ya. Dari teks ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. The greatest gift. Bapak, Ibu, Allah itu bukan hanya Allah dirinya sebagai alasan untuk menyelamatkan kita, bukan hanya Allah sang pengasih, tetapi Allah sang pengasih ini kemudian memberikan hadiah untuk Bapak, Ibu dan saya. Memberikan sesuatu gift, pemberian yang luar biasa. The greatest gift, apa itu? Anaknya. Dia Allah sang pemberi, anaknya sendiri. Ia kalau diberikan untuk surga, diberikan untuk bumi yang telah jatuh ke dalam dosa, diberikan untuk para perampok, pembunuh, penjina, manusia yang jahat semata-mata kepadanya. Kita yang membelakangi dia, kita yang menolak dia, kita yang meludahi dia, kita yang menggantung dan menyalibkan dia di kayu salib. Bapak, Ibu perhatikan, untuk orang-orang berdosa, untuk bumi dunia yang telah jatuh ke dalam dosa inilah Allah memberi hadiah. The greatest gift. Itu pemberian teragung. Bapak, Ibu, Kristus Yesus diberikan untuk Bapak, Ibu dan saya. Kitab Roma berkata, Bapak, Ibu, kalau anaknya sendiri tidak dia sayangkan, ya, apakah milik paling berharga dari Bapa di surga? Dirinya sendiri, anaknya. Itulah milik yang paling berharga yang dia miliki. Tetapi itu pun dianugerahkan untuk Bapak, Ibu dan saya. The greatest gift. Dia berikan untuk Bapak, Ibu dan saya. Raja di atas segala raja. Mahkota pangerannya surga. Diberikan kepada Bapak, Ibu dan saya. Kalau begitu Bapak, Ibu, siang hari ini. Apakah ada pemberian yang lebih agung dari ini? Tidak ada. Jadi kalau engkau susah, kenapa engkau cepat-cepat menggerutu? Kalau engkau enggak punya mobil, kenapa ngomel hanya karena kehujanan sedikit datang beribadah? Kalau ekonomimu masuk sulit, kenapa engkau bersungut-sungut kepada Tuhan? Yang jauh lebih besar dari itu dia sudah anugerahkan. Bagaimana mungkin kita menuntut lebih? Bagaimana mungkin kita bisa menuntut Allah yang bukan-bukan dan kurang patut? Yang paling besar yang dia miliki, dianugerahkan kepada Bapak, Ibu dan saya. The greatest gift.
pemberian yang teragung. Mari siang hari ini saya ingin menggugah hati kita semua. Ayo jadi anak Tuhan, jangan jadi anak Tuhan yang cengeng. Emang kalau belum diberkati kenapa? Emang kalau belum punya mobil kenapa? Enggak apa-apa toh. Toh yang paling agung dia sudah berikan. Apa yang lebih agung dari Tuhan Yesus Kristus? Untuk apa kita dapatkan semua dunia ini tapi kehilangan Kristus? Tetapi kita sudah dapatkan semua yang dicari oleh manusia yang normal. Yang dicari oleh manusia rohani. Apa itu? Keselamatan. Kristus Yesus sudah dianugerahkan untuk Bapak Ibu dan saya. Kenapa kita kadang-kadang masih menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng dan gampang menggerutu? Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, kita harus malu kepada Bapa di surga. Kalau hanya karena kesulitan ekonomi, kita nangis kepada Dia. Enggak salah sih, tapi bukankah itu kekanak-kanakan sekali? Bayangkan Bapak Ibu, kalau putranya Dia berikan. Itu sama dengan begini Bapak Ibu sayangi anak Bapak Ibu, semua Bapak Ibu berikan untuk anak Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berikan mobil, lalu kemudian hanya gara-gara dia nggak punya pensil, dia nangis-nangis, ngotot-ngotot minta kepada Bapak Ibu hanya untuk sebuah pensil, padahal mobil pun Bapak Ibu berikan kepada dia. Kira-kira begitu. Yang paling mulia di surga diberikan untuk Bapak Ibu dan saya. Apalagi yang lain. Karena itu ayo menjadi anak-anak Tuhan yang jauh lebih dewasa, jauh lebih matang Bapak Ibu. Janganlah bersungut-sungut. The greatest gift. Dia telah menganugerahkan pemberian yang paling agung. Jadi kalau yang lain-lain belum diberikan, enggak usah marahlah. Enggak usah kecewalah dengan Tuhan. Kalau engkau sakit belum juga sembuh, enggak usahlah putus asa. Paulus sampai mati pun enggak sembuh penyakitnya. Enggak apa-apa. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku bekerja dengan sempurna. Sampai mati dia enggak diangkat tuh penyakitnya. Yakub sampai mati penyakitnya enggak diangkat, matanya rabun itu buta Bapak Ibu, enggak apa-apalah. Daud sampai mati terbaring yang kemudian sakitnya enggak disembuhkan, enggak apalah kalau karena bergumul sungguh-sungguh lalu belum sembuh, enggak apa-apa. Yang penting Tuhan Yesusnya sudah kita dapatkan, itu jauh lebih penting dari semuanya. Begitu loh berpikirnya anak-anak Tuhan, harus begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus dia berikan, apalagi yang lain. Tapi kalau pun yang lain belum diberikan, enggak usah maksa, enggak apa-apa. Amin. Kayaknya berat khotbah sore hari ini ya. Aduh Tuhan, ini khotbah yang berat. Tetapi saya yakin semua yang ada di ruangan ini telah dewasa rohani di dalam Tuhan. Karena itu coba sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Iya, sorak-sorai lebih baik lagi. Percayalah Bapak Ibu, ini poin pentingnya. Kalau Yesus saja dia berikan, apalagi segala sesuatu yang kau butuhkan. Enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir. The greatest gift. Ayat ini bicara tentang pemberian yang teragung. Pertama, ayat ini bicara tentang the greatest reason. Alasan yang terbesar yang paling agung. Kenapa Allah menyelamatkan? Bukan kita alasannya, tapi Allah sendirilah alasannya. Yang kedua Bapak Ibu, dia Allah the great lover. Sang pengasih yang paling agung. Yang ketiga Bapak Ibu, the greatest gift. Dia memberikan anugerah yang paling agung diberikan untuk Bapak Ibu dan saya. Dua lagi saya selesai. Yang ketiga Bapak Ibu, atau yang keempat, the great invitation. Bapak Ibu, ini undangan yang luar biasa. The great invitation. Undangan yang paling agung. Kenapa? Undangannya tanpa batas. Semua diundang, siapapun. Dia berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang, setiap suku bangsa. Yang miskin, yang kaya, yang bodoh, yang pintar, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Yang hitam, yang putih, kuning, coklat, hijau dan lain sebagainya. Setiap orang dia undang. The great invitation. Tidak ada undangan yang lebih agung daripada undangan ini. Di mana? Perhatikan semua Allah-Allah di luar sana. Allah-Allah di luar sana. Allah-Allah yang rasis, Allah-Allah yang matre, dan lain sebagainya. Tetapi kekristenan, Allahnya punya the great invitation. Punya undangan yang sangat besar. Itu sebabnya Bapak Ibu, ada juga poin the great number. Apa itu? Angka yang paling agung, dunia. Karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini. Dan dunia ini seluruh isinya diundang oleh Tuhan. Percaya kepada Kristus. Beroleh keselamatan. Ini undangan yang paling agung. Tak terbatas jumlahnya. Semua orang diundang. Sore hari ini barangkali ada di ruangan ini. Yang kau datang engkau simpatisan.
belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sudah mulai tertarik dengan gaya hidup anak Tuhan barangkali. Atau engkau sama sekali belum pernah mendengar nama Kristus dan sore ini engkau datang baru pertama sekali mendengar khotbah. Perhatikan, ada undangan khusus dari Tuhan untukmu. Undangan ini datang untukmu, the great invitation. Dan siapapun yang dia undang tidak pernah dia tolak. Tetapi perhatikan, ini poin yang saya mau sebarangkan untuk Bapak Ibu dan saya. Ingat ini baik-baik, undangannya gratis. Tapi pakaian pestanya harus. Yesus pernah memberi perumpamaan. Dalam pesta perkawinan itu, undangannya gratis. Dia suruh undang semua, pesta harus dilaksanakan. Tetapi orangnya kurang, pergi ke pasar-pasar semua, panggil semua orang, pesta harus dilanjutkan. Lalu kemudian ada satu orang tidak berpakaian pesta. Dalam perumpamaan itu Yesus marah, perhatikan ini baik-baik. Undangan pesta gratis, pakaian pesta harus. Keselamatan gratis, kekudusan harus. Ini penting. Gereja harus tetap mengumandangkan kekudusan. Perhatikanlah, keselamatan itu gratis, kasih karunia itu gratis. Tetapi kekudusan harus. Tidak boleh menjadi orang-orang yang cheap grace, kasih karunia murahan. Ingat baik-baik, kita adalah orang-orang yang menerima amazing grace. Kasih karunia yang ajaib. The great invitation. Saya selesai dengan poin yang terakhir ini Bapak Ibu. Yang kelima. Dari ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, perhatikan Bapak Ibu, the greatest reason, lalu the great lover, kemudian Bapak Ibu, the greatest gift, lalu the great invitation. Maka yang terakhir yang kelima Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya langsung lompat, hidup yang kekal. The great possessive. Harta terbesarmu bukan apa yang kau miliki. Harusnya harta terbesar orang percaya, the great possessive itu adalah hidup kekal. Itulah harta kita. Marilah fokus kita kepada kekekalan senantiasa. Bukan kepada kesementaraan. Ada banyak anak Tuhan lebih fokus kepada kesementaraan. Hidup kita ini, daging ini paling kuat 70, kalaupun kuat bonusnya 80. Kebanggaannya penderitaan. Musa berkata begitu dalam doa syairnya. Tapi untuk yang 70, 80 Bapak Ibu, kita dandani habis-habisan. Kita perlakukan istimewa, operasi kanan, operasi kiri, bla 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 dan lain sebagainya. Beli baju yang terbaik. Kita dandani hanya untuk 80 tahun. Tetapi kekekalan manusia batiniah kita seringkali kita abaikan dan tidak dandani. Harusnya fokus kita, the great possessive. Ingatlah harta teragung kita, harta terbesar kita harusnya kekekalan. Kita memandang kepada kekekalan. Mari gereja Tuhan, pandanglah kekekalan. Jangan hanya kesementaraan. Kadang-kadang kita sibuk bekerja. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita bekerja keras, jungkir balik, banting tulang, enggak tahu tulang siapa, kita banting-banting remuk semua. Bapak Ibu, hanya untuk yang sementara. Apakah kita banting tulang untuk hal-hal rohani? Apakah kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan? Saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Dalam doa fajar di tempat ini hari Sabtu saya pernah khotbah. Yesus pernah memberi kalimat ganda atau perintah ganda. Dia berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah ganda dari Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kemudian mengasihi sesama seperti diri sendiri. Bapak Ibu, apa sih mengasihi Tuhan itu? Abstrak ya. Apakah kalau mengasihi Tuhan, oh aku memberi. Agama di luar sana juga memberi. Aku melayani, agama di luar sana juga pakai kata melayani. Oh aku berkorban, bahkan berkorban nyawa aku berani. Agama di sana juga berani mati untuk Allah yang mereka sembah. Apa sih mengasihi Tuhan? Apakah tentang memberi? Apakah tentang mengorbankan jiwa? Apakah tentang melayani sibuk? Apa sih mengasihi Tuhan? Abstrak. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat itu sungguh-sungguh. Yesus mengutip dari kitab Bilangan dan kitab Ulangan.
Dia kutip ayat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Dia kutip dari perjanjian lama. Konteksnya apa? Konteksnya berkata begini, perjanjian lama Bapak Ibu. Musa menuliskan kepada umat Israel, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Lalu kemudian renungkan firman Tuhan, simpan dalam hatimu, lakukanlah. Lalu kemudian ajarkan kepada anak-anakmu. Jadi perhatikan. Mengasihi Tuhan dalam konteks itu adalah apa? Merenungkan firman, menyimpannya dalam hati, melakukannya, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya. Itu sebabnya Musa berkata, seorang raja di Israel tidak boleh duduk di tahta sebelum menulis ulang seluruh hukum Taurat. Jadi tugas seorang raja bukan memilih perdana menteri, bukan memilih di mana letak kerajaannya, bukan memilih siapa angkatan bersenjata yang paling kuat, bukan. Tugas seorang raja, begitu dia dilantik, pertama-tama dia tulis ulang seluruh firman Tuhan, hukum Taurat. Supaya apa? Waktu dia tulis firman Tuhan, maka dia akan menjadi rendah hati. Firman Tuhan itu masuk ke benaknya, membuat dia rendah hati, sehingga karena kerendahan hatinya, dibuat Tuhanlah langgeng kerajaannya. Jadi mengasihi Tuhan. Dari konteks itu adalah apa? Merenungkan firman, menyimpan, melakukan, mengajarkan kepada anak-anak. Bapak Ibu, tidaklah salah memberi, tidaklah salah berkorban. Tetapi kalau engkau cuma memberi dan berkorban, tidak pernah membaca firman, merenungkan, menyimpan di hati, mengajarkan kepada anakmu, engkau belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jangan terlalu mikir yang muluk-muluk dan abstrak. Cukup sederhana firman Tuhan mengajarkan. Kalau engkau memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, baca surat cinta Tuhan. Baca firman Allah, renungkan, simpan, dan belajar melakukannya. Bapak Ibu, orang-orang yang begini, yang berorientasi kepada kekekalan, the great possessive. Itulah kepemilikan kita yang paling agung. Mari kita berfokus kepada kekekalan Bapak Ibu. Bukan berarti yang sementara ini diabaikan, tetapi janganlah untuk yang sementara kita mengabaikan yang kekal. Mari hidup ini Bapak Ibu, mari berfokus kepada kekekalan sambil mengerjakan yang sementara ini. Dan pakailah yang sementara ini untuk tujuan-tujuan kekekalan. Harus begitu hidup. Jadi kita belajar sore hari ini Bapak Ibu 5 hal. Ingat, Allah lah alasan yang paling agung dalam karya keselamatan. Dirinya sendirilah adalah alasan. Yang kedua kita belajar Bapak Ibu tentang the greatest gift atau the great lover. Dia adalah Allah pengasih. Lalu kemudian the greatest gift, dia adalah Allah yang agung. Pemberian yang teragung diberikan kepada Bapak Ibu dan saya. Lalu kita belajar the great invitation. Ini undangan yang paling agung. Ayat ini bicara itu. Lalu ayat ini bicara tentang the great possessive. Masih ada 7 lagi the great yang lain Bapak Ibu. Semua agung-agung. Hanya dari teks ini saja kita bertemu kebenaran yang luar biasa. Dan sore ini engkau sedang bertemu dengan Allah yang luar biasa itu yang memberikan ayat ini. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya ingin beritahu begini Bapak Ibu. Kalau ada ayat yang ingin dihapus oleh setan, ayat inilah. Kalau ada ayat yang menggetarkan neraka, ayat inilah. Kalau ada ayat yang membuat surga terharu luar biasa, ayat ini. Dengan ayat ini saja, kalaupun Alkitab musnah, hanya ada ayat ini di benak Bapak Ibu dan saya. Allah sanggup menyelamatkan dunia ini dan mengutus para misionaris. Ayat ini. Itu sebabnya Martin Luther berkata tentang ayat ini. Ini adalah the heart of the Bible. Jantungnya kitab suci. Ayat ini. The heart of the Bible. Jantungnya kitab suci. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Apa alasanmu datang beribadah? Harusnya Tuhan. Dia mengundang engkau dalam undangan yang agung. Penuhi undangannya dengan pakaian kekudusan. Ingatlah baik-baik, harta terbesarmu bukan apa yang di dunia ini, tetapi kekekalan, the great possessive. Yang percaya sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu kita baca ayat itu sekali lagi, lalu kita naikkan pujian kepada Tuhan karena begitu besar. Yohanes 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Kitalah manusia-manusia, orang-orang yang beroleh hidup yang kekal. Amin. Coba sorak-sorai buat Tuhan yang luar biasa. Naikkan pujian kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat tangan kita bersama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Oh, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus, silakan ku sembah. Ku sembah Yesus seumur. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Oh, haleluya. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita ke Bapa Takaya Rana Mangku Bapa Sikapa Takaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Angkat tangan katakan, serukan namanya
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.